Sejak Desember 2025, bau tak sedap menghantui warga Tangerang Selatan. Bau menyengat berasal dari gunungan sampah yang bercecer di sejumlah lokasi vital di wilayah tersebut. Tak hanya menyebabkan bau menyengat, tumpukan sampah juga mengganggu aktivitas warga dan membuat kotor lingkungan. Persoalan sampah ini pun memicu protes. Protes salah satunya disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang kampusnya berada di wilayah Tangerang Selatan. Sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dan petugas Satpol PP saat hendak memasuki halaman kantor Pemkot. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membawa 2 truk berisi sampah, lalu dibuang ke halaman Pemkot Tangsel. Aksi itu sebagai bentuk protes atas persoalan sampah yang berlarut-larut dan belum ada solusinya. Mahasiswa menuntut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot Tangsel segera menyelesaikan permasalahan sampah. Mendesak Wali Kota Tangerang Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengangkutan sampah secara rutin, menambah armada dan fasilitas pendukung. Yang keempat, Wali Kota Tangerang Selatan harus dan perlu mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali. Namun di balik demo soal sampah berembus isu tak sedap. Ketua BEM UMJ M. Iqbal Ramadan disebut terlibat pemerasan terhadap sejumlah pihak jelang menggelar aksi protes persoalan sampah di Tangerang Selatan. Dugaan mencuat setelah beredar tangkapan layar dari seorang yang mengaku mengenal Iqbal. Dan saudara, inilah tangkapan layar percakapan yang menyebut Ketua BEM UMJ terlibat pemerasan. Dalam percakapan disebutkan setiap kali ada rencana demonstrasi, Iqbal disebut meminta uang agar aksinya dibatalkan. Bahkan beberapa jam sebelum aksi berlangsung, Iqbal disebut melakukan pertemuan untuk meminta uang. Menanggapi tuduhan tersebut, Iqbal memberikan bantahan keras. Iqbal memastikan isu pemerasan adalah hoax dan framing untuk memecah belah gerakan mahasiswa. Selain itu, Iqbal menegaskan pihak BEM UMJ termasuk dirinya tidak pernah meminta uang atau melakukan intimidasi pihak manapun terkait aksi demo pada 8 Januari 2026. Kita melakukan sebuah klarifikasi bahwasanya kita nggak mengambil atau bahkan bahasanya memeras gitu ya, memeras untuk minta 50 juta, bahasanya kan kalau di media kan disebutkan nominalnya 50 juta gitu, dan kita bisa pastikan itu semua hoax. Jadi itu merupakan satu framing untuk, kalau kita melihat ini menjadi satu cipta kondisi untuk memecah belah gerakan aja sih. Sudah sekitar sebulan permasalahan sampah terjadi di Tangerang Selatan. Penyebabnya karena tempat pembuangan akhir Cipecang tidak mampu lagi menampung sampah dan ditutup sementara untuk perbaikan. Sampah menumpuk di pasar dan pinggir jalan di sepanjang Tangerang Selatan. Bau busuk menyengat semakin hari semakin mengganggu kualitas udara. Dan beginilah kondisi TPA Cipecang yang sehari-hari menerima sampah rumah tangga dari seluruh Tangerang Selatan dan sekitarnya. Kondisi TPA Cipecang kini kelebihan kapasitas sehingga ditutup hingga September 2026. Membludaknya sampah berpotensi longsor dan mencemari Sungai Cisadane di dekatnya. 8 alat berat pun dikerahkan untuk menata gunungan sampah di TPA Cipecang. Tumpukan sampah di Tangerang Selatan berimbas pada kemacetan lalu lintas. Pengendara harus berbagi dengan tumpukan sampah yang memenuhi sisi-sisi jalan raya. Seperti di Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat, kondisi jalan raya menyempit akibat tumpukan sampah. Persoalan sampah juga membuat warga serba salah.
Di satu sisi, petugas kebersihan tidak datang ke rumah mereka selama berhari-hari, bahkan lebih dari seminggu. Di sisi lain, sampah di rumah semakin menumpuk sehingga warga terpaksa ikut buang sampah di pasar atau di pinggir jalan raya. Namun, mereka dilarang membuang sampah di jalan dan diminta menunggu petugas sampai datang. Sebagai kewilayahan berharap setelah diangkut ini masyarakat yang pada buang sampah sembarangan semakin sadar. Jadi ini bukan tempat buangan sampah. Dan harapan kami nanti pengelola pasar pun agar mengelola sampahnya dengan baik. Nanti dia bisa pilah dulu. Gitu. Karena ini yang terjadi, ada penumpukan di sini, jadi banyak yang melintas, ada dia punya sampah dibuang. Inilah kondisi di Jalan Arya Putra Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Gunungan sampah setinggi hampir 2 meter dibiarkan menumpuk berminggu-minggu. Sampah meluber hingga ke badan jalan menghambat arus kendaraan dan mengganggu aktivitas jual beli. Bau menyengat membuat pedagang dan pembeli resah, bahkan tak tahan. Kondisi ini berimbas pada pedagang yang letaknya dekat dengan sampah. Pembeli enggan datang dan omset menurun drastis. Tak hanya itu, setiap hari pedagang harus menghirup bau menyengat dari sampah. Ada yang langganan juga bilang bahwasannya, mengganggu sekali, sangat enak baunya. Ada dampaknya nggak Pak untuk usaha Bapak? Ya, memang dampaknya luar biasa. Konsumen nggak mau ke sini. Satu, kedua, dan juga baunya kayak apa tahu. Sampah yang tak tertampung di Tangerang Selatan dibuang ke TPA Ciliwung, Serang, Banten. TPA Ciliwung menerima kiriman 500 ton sampah per hari dari Tangerang Selatan. Kondisi ini pun menuai protes warga yang merasa daerahnya dicemari sampah. Bakal disuap nggak ini? Bakal ada suapan nggak ini? Sampah spanduk Rame ini rame. Berpendapat kita dulu. ini bentuk ekspresi. Iya. Kota Serang ini ada tak-takannya paru-parunya dirusak. Intinya rakyat Mati kita semua, Pak. Yang pinter Kalau masih tetap lanjut kerjasamanya gimana, Pak? Oh ya nolak. Gak mau pokoknya itu kita. Penumpukan sampah di Tangerang Selatan menjadi persoalan serius yang belum ada jalan keluarnya. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan status darurat sampah mulai 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Kemudian lebih dari 2.000 keluarga terdampak mendapat kompensasi sebesar Rp250.000 per bulan. Penumpukan sampah hingga kini masih terjadi di Tangerang Selatan. Pemerintah kota memperpanjang status darurat sampah hingga 19 Januari 2026. Sementara TPA Cipecang masih ditutup hingga September 2026. Pemerintah Kota Tangerang berpacu dengan waktu mengatasi masalah-masalah ini. Sebagai solusi darurat, saudara, sampah dari Tangerang Selatan kini dibuang ke wilayah Aspek Kumbong Bogor sebanyak 200 ton per hari dan Cilowong Serang 40 ton per harinya. Kami harap di bulan setelah pertengahan tahun, mudah-mudahan MRF bisa selesai ya, mungkin September mudah-mudahan bisa selesai ya MRF dan segera digunakan. Ini ada 200 ton ke Bogor. 200 ton ke Aspek Kumbong. Aspek Kumbong namanya. Setiap hari, per hari 200 ton. Ya sekarang Serang sekitar 10 truk itu sekitar 40 ton. Persoalan sampah akut di Tangerang Selatan menunjukkan rapuhnya sistem pengelolaan sampah dalam menghadapi pertumbuhan urbanisasi dan konsumsi rumah tangga. Persoalan ini mau tak mau memaksa pemerintah daerah dan pusat untuk mencari strategi kolaboratif dan inovasi sampah berkelanjutan. Sebab persoalan ini tak bisa diselesaikan dengan pola konvensional yang berjalan lambat.